Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita ma'unah serta dan taufiknya sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama memperbarui syahadat kita, tajdidus syahadah, memperbarui 2 kalimat syahadat, memperbarui kualitas iman, Islam serta ihsan kita sehingga kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita awali dengan membaca 2 kalimat syahadat, sholawat, istighfar, dan tawasul seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa li walidayya wa li jami'il ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ta'ziman takriman li hadrati ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa li walidayhi wa ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Al-Fatihatu ta'ziman takriman li hadrati ruhi jami'il habaib wal awliya ilai ta'ala fil alamin ajma'in. Jami'il mu'allifi jami'il awliya itis'al awal al-akhir khususun maradu. Wa ta'ziman takriman li hadrati ruhi jami'il mu'allifina kutubis salafis shalih fil alamin ajma'in khususan li hadrati sahibi sulami taufiq li hadrati syekh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa li hadrati syarihi al-alim al-fadil al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhum qaddasallahu sirrahumul aziz wa rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ta'ziman wa takriman li hadrati ruhi jami'i walidina wa masyayikhina wa talamidina wa ashabina ikhwanina wa zawjatina jami'i auladina wa jami'i dhurriyyatina muhabbatina wa jami'i man ahsana ilaina wa man asya'a ilaina wa man haqqa alaina wa jami'i man 'allamana jami'i man qara'al Qur'an fi hadzal yawm wal laila wa jami'i man mata fi hadzal yawm wal laila wa jami'i ahli qaryati wa hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli ilmi wa ahli al-Qur'an fil alamin ajma'in. Al-awwal minal akhir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan li hadrati syekh khususan wali walidayhim ajma'in qaddasallahu sirrahumul aziz wa rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ya bi'ulumihi ya bi'ulumikum fid dharaini amin. Faslun ila an qawlihi wa famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nu'bu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fi sholati asyhadatan wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famimma mongko iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ilmuhu ngaweruhi ma wakti kodu lan nekotaken ma mutlakon kelawan mutlak wanutku lan ngucap bihi kelawan ma fil hali ing dalam saknalika in kana lamuno ono wong kang ngucap iku kafiron wong kang kafir wa illa lan lamuno ora ono wong kang ngucap iku kafir fa fi sholati mongko iku ing dalem salat asyhadatani utawi rong kalimat syahadat. Asyhadatan niki di sini mubtada muakhar. Wa huma lan utawi syahadatani iku asyhadu nyekseni ingsun an la ilaha ing yen to ora ana kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun anna Muhammadan setuhune Muhammad kanjeng Gusti Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Musannif di sini ingin menerangkan kepada kita beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh orang mukallaf. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa syarat dari mukallaf. Seseorang bisa dikatakan mukallaf jika memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Islam, baligh, akil, berakal, bulughud dakwah, sampainya seruan dakwah. Yang kelima, salamatul hawas, selamatnya panca indera. Dan terakhir, an-naqa'u anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. 6 syarat mukallaf di sini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka wajib bagi orang yang memenuhi syarat untuk melakukan dan mematuhi perintah kewajiban dalam agama. Maka mu'alif di sini ingin menjelaskan kepada kita di antara perkara yang wajib untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan serta patuhi, yaitu adalah 2 kalimat syahadat. Kita wajib mengerjakan asyhadatani 2 kalimat syahadat. Karena membaca 2 kalimat syahadat termasuk bagian dari rukun Islam yang paling utama. Sebelum sholat, puasa, haji, zakat, yang paling utama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Seseorang tidak akan sah melakukan rukun Islam yang nomor 2, 3, 4, dan 5 tanpa ada 2 kalimat syahadat. Seseorang sholat ini rukun Islam nomor 2. Seseorang melakukan sholat, akan tapi dia melupakan rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, maka sholatnya tidak sah dan dianggap sia-sia. Jadi, pokok amaliyah kita, pokok pekerjaan kita semua diawali dengan membaca 2 kalimat
syahadat. Dan dalam membaca dua kalimat syahadat ini, Syekh Musonib di sini menerangkan kepada kita beberapa syarat. Syarat untuk membaca dua kalimat syahadat ada 5. Yang pertama adalah an ya'lama bihima, yaitu mengetahui atau mencari tahu tentang ilmu dari dua kalimat syahadat itu. Yang kedua, syarat yang kedua, i'tiqaduhuma, ayataqidahuma, meyakini adanya dua kalimat syahadat. Dan syarat nomor ketiga, ayantiqa bihima, hendaknya seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang syarat nomor 4 adalah hendaknya seseorang itu ketika membaca dua kalimat syahadat berurutan secara tertib, tanpa dibalik atau tanpa dipisah-pisah. Dan nomor 5 adalah hendaknya orang yang membaca dua kalimat syahadat itu dengan berbahasa Arab bagi yang mampu. Sebelum kita membahas lebih lanjut syarat-syarat syahadat yang 5, hendaknya kita harus mengetahui ada namanya istilah syarat, ada istilah rukun. Istilah syarat dan rukun ini hukumnya sama-sama wajib. Artinya wajib di sini yaitu kalau salah satu dari syarat ataupun rukun itu ditinggalkan, maka tidaklah sempurna, tidaklah sah suatu ibadah amaliyah kita. Seperti kemarin ada syarat mukallaf. Kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi pada syurutul mukallaf, maka orang itu ketika kita hukumi belum mukallaf. Begitu juga di sini. Syarat syahadat di sini. Yang dimaksudkan syarat di sini adalah syarat syahadat, syarat kesempurnaan seseorang membaca dua kalimat syahadat. Yang pertama tadi kita katakan an ya'lama bihima. Seseorang hendaknya mengetahui dua kalimat syahadat. Yang dimaksud dengan ayat lama bihima di sini tidak hanya sekedar tahu, tapi harus ada upaya dan usaha mencari tahu ilmu, mencari tahu dua kalimat syahadat. Baik orang itu asli dari kafir ataupun dia dari kecil sudah muslim, tetap wajib mencari tahu apa itu dua kalimat syahadat. Walaupun kita sering mendengar bunyi dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sering mendengarnya, akan tapi hanya sekedar mendengar. Yang di sini yang dituntut adalah kita wajib berusaha dan berupaya untuk mencari tahu. Apa sih artinya dua kalimat syahadat? Misal, apa sih maksud dari membaca dua kalimat syahadat? Lalu, apa sih hukum atau faidah manfaat dari seorang membaca dua kalimat syahadat? Dan seterusnya, kita wajib mencari tahu. Sehingga di sini seseorang kafir tidak akan masuk Islam kecuali dia sudah mencari tahu kebenaran dari Islam itu sendiri. Dan mencari tahu kebenaran Islam adalah merupakan syarat wajib dan termasuk adalah berusaha, berupaya mencari tahu tentang dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau seseorang itu Islam dari kecil, bagaimana? Apakah seperti itu juga hukumnya? Kita katakan di sini sama. Tetap wajib mencari tahu.
agar Islam kita, dua kalimat syahadat yang kita ucapkan ada bobotnya. Di sini kita tidak mengatakan tidak sah, enggak. Tapi biar ada bobotnya, biar ada pembeda antara orang yang membaca dua kalimat syahadat dengan ilmu dan orang yang membaca dua kalimat syahadat tanpa ilmu. Di sini beda. Sehingga kenapa Allah dalam Quran dan satu firman-Nya, Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janjinya Allah. Dan di sini letak kemuliaan bagi orang yang berilmu. Sehingga walaupun dia sudah tahu dua kalimat syahadat, tulisannya, lafadznya ya, terus cara pengucapannya, akan tapi tetap dia mesti meninggalkan satu kewajiban, berusaha, berupaya mendalami, mencari tahu apa yang dimaksud dengan membaca dua kalimat syahadat dan beserta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Itu syarat pertama. Syurut syahadatain yang pertama adalah adanya usaha, upaya seseorang itu mencari tahu dua kalimat syahadat. Dan tujuan seseorang mencari tahu, mencari ilmu tidak lain kecuali agar bisa timbul sebuah keyakinan, dan itulah syarat nomor kedua. Ayat taqidah bihima. Kita wajib meyakini dua kalimat syahadat itu tanpa ada keraguan ataupun paksaan sama sekali. Yang repot, kadangkala kita sering baca dua kalimat syahadat, namun kita jarang sekali meyakini arti, maksud, dan tujuan dari dua kalimat syahadat itu sendiri ketika kita mengucapkannya. Dan ini harus kita benahi. Mulai dari diri kita sendiri. Mari kita benahi bersama-sama bagaimana ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, kita menghadirkan keyakinan dalam hati kita. Apa maksud, apa tujuan, dan apa yang difahami dari dua kalimat syahadat itu. Semampu kita. Agar iman, agar syahadat kita upgrade, naik level. Yang asalnya tidak ada ilmunya, asal baca, sehingga ada bobotnya karena kita membaca dengan berdasarkan ilmu. Dan jelas, seseorang tidak akan bisa meyakini suatu hal apapun itu tanpa didasari dengan ilmu. Contoh, kita nggak mungkin yakin kalau sebuah kitab ini, misal kitab ini, kita tidak akan yakin kalau kitab ini adalah cetakan mesin kalau kita tidak mengetahuinya. Lah, bukti kita yakin bahwa kitab ini adalah cetakan mesin ya, buatan manusia karena kita memiliki ilmu, bisa tahu dari tulisannya kalau ini cetak tulisan, bukan tulisan tangan. Berarti apa? Keyakinan itu muncul dari pengetahuan. Sehingga Allah dalam firman dalam satu ayatnya menegaskan kepada kita 3 hal yang mesti kita jaga, yang mesti ada keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati.
kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Apa hubungannya dengan ini? Tadi kita sudah mengatakan seseorang tidak akan bisa memunculkan atau tumbuh sebuah keyakinan dalam hatinya kecuali didasari dengan ilmu. Ilmu ini pengetahuan. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Al fu'ada, di sini hati. Ada runtutan. Pertama, awal kita mendengar. Oh, misal inna sam'a, dari pendengaran kita mendengar seseorang mengatakan di sana ada penjual bakso. Misal kita mendengar, dari pendengaran langsung kita muncul rasa penasaran kan? Mesti satu hal yang belum kita ketahui, kalau kita mendengarnya akan muncul atau menarik rasa penasaran dalam diri kita. Setelah muncul penasaran, kita akhirnya berangkat menuju tempat yang kita mendengar hal itu. Barulah di situ wal basoro, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang kita dengar. Lah, dari rentetan inna sam'a wal basoro, dari pendengaran lalu ke penglihatan, akan lalu baru muncullah dalam hati keyakinan wal fu'ada. Oh, ternyata tukang bakso itu seperti ini, begini. Dia menjual pentol ABC. Nah, dengan harga sekian-sekian. Karena apa? Dia bisa muncul keyakinan karena dia sudah membuktikannya. Sudah membuktikannya, ya. Dan dia sudah dan pembuktiannya didasari dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga seseorang syahadat tidak akan muncul keyakinan tanpa didasari atau didahului oleh sebuah ilmu. Oleh karena itu marilah yuk kita bersama-sama mengupgrade pemahaman syahadat kita, sehingga syahadat kita tidak hanya sebatas jari. Nah, orang Jawa jari, artinya katanya, enggak. Oh kata ini, kata ini enggak. Itu. Jadi agar syahadat kita benar-benar ada bobotnya dan syahadat kita benar-benar ada isi ilmu di dalamnya. Itu syarat nomor 2. Syarat nomor 3 ialah ayantiqo bihima, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sini Syekh Musoneh menulis kalimat ayantiqo anutqo. Nataqo yantiqu nutqon, itu mengucapkan, bukan ayatakalama berbicara, akan tapi ayantiqo, atau dan juga bukan ayal fadho melafadzkan. Bedanya apa? Ini sastra Arab ini ada pembeda. Ayantiqo bihima di sini kalau kita mengatakan ayal fadho maka wajib dengan lisan. Atau ayatakalama wajib dengan dengan mulut. Wajib. Pertama ayatakalama wajib dengan mulut, wajib dengan lisan, dan harus ada suaranya. Kalau ayal fadho ini wajib dengan lisan walaupun tanpa ada suara. Namun di sini ulama musoneh menuliskan dalam kitabnya menggunakan kalimat an-nutqu bihi fil hali, yaitu ayantiqo, mengucapkan 2 kalimat syahadat seketika. Artinya kalau ayantiqo di sini walaupun seorang itu bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa bersuara, maka tetap wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan caranya sendiri. Misal orang bisu tidak bisa ngomong, ya misal, tidak bisa bicara, bersuara, bagaimana?
dengan cara menulis atau memberi isyarah. Ini juga termasuk an-nutqu. Beda kalau kita katakan ayal fadho, maka seseorang yang bisu tidak berkewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi jika kita memakai kalimat ayatakal lama. Namun di sini mu'alif Syekh Musonef menggunakan kalimat ayantiko, sehingga walaupun orang itu bisu tetap wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa yang ia bisa, yang ia mampu. Misal kalau bisa nulis ya nulis. Nah, kalau nggak bisa nulis isyarah semampunya, yang sekiranya dia paham. Kalau dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini mutlak, artinya tidak ada beda. Baik itu orang asli kafir atau orang asli muslim. Bedanya apa Ustaz? Kan udah muslim. Jika ada kan udah muslim, kenapa kita masih tetap wajib? Nah, tadi udah kita bahas. Tadi kita katakan agar Islam kita, agar syahadat kita upgrade, lebih berbobot daripada sebelumnya. Kalau orang kafir jelas, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis langsung kita katakan muslim dan dia sudah masuk agama Islam. Karena 2 kalimat syahadat juga merupakan pintu gerbang seseorang masuk Islam. Kedua, pintu gerbang masuk surga. Karena pintu surga yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tauhid kita tidak ada artinya tanpa didahului dengan 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya, kenapa kita dalam majelis, kita dalam mengaji kitab, kita awali untuk tajdidus syahadah, memperbarui syahadat kita agar Islam, iman, ihsan kita tetap terjaga sempurna secara kualitasnya. Lalu kita susul dengan bacaan tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dengan harapan semoga kita tetap bisa membawa kalimat tauhid sampai nanti dan kita bisa digolongkan termasuk ahli surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itu syarat ketiga. Dan syarat keempat dari 2 kalimat syahadat adalah ayat ya bihima mutawaliyataini murattabataini, yaitu hendaknya seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat berurutan dan tertib. Berurutan berarti tidak dibalik. Misal asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu, baru asyhadu alla ilaha illallah. Nggak boleh. Hal ini tidak boleh. Dan tertib. Artinya tertib berarti tidak ada jeda antara kalimat syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah dan kalimat jeda yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung, sehingga di situ ditambahi wawu, yaitu wawu ma'iyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ini wawu ma'iyah, berarti bareng antara kalimat syahadat yang pertama dengan kalimat syahadat yang kedua. Beda halnya kalau ketika azan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di adzan tidak boleh kita tambahi wawu, karena adzan berbeda dengan syahadat yang selain adzan. Karena lafadznya adzan itu sudah lafadz langsung dari Rasulullah, tidak bisa kita rubah.
Ini. Dan syarat kelima yaitu ayantiqa bihima bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Artinya orang itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat menggunakan bahasa Arab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arab. Lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu. Bagaimana kalau nggak mampu? Misal ada orang awam, ya kan? Nggak pernah belajar agama, ya. Terus hidupnya di pedalaman pelosok. Ya. Lalu Allah memberi dia hidayah, taufik, akhirnya dia ingin masuk Islam. Bagaimana? Apakah harus syarat? Enggak. Islam itu agama yang fleksibel. Inna dina yusrun. Nah, kata Rasulullah, inna dina yusrun. Agama Islam ini agama yang mudah. Sehingga memudahkan orang yang memeluk agama Islam. Jadi apa? Tetap kita arahkan membaca dua kalimat syahadat dengan bahasa yang ia fahami dan yang ia yakini. Kalau dia orang Rusia, dengan bahasa Rusia. Kalau dia orang Melayu, dengan bahasa Melayu. Kalau dia orang Afrika, dengan bahasa Afrika. Yang penting dia paham dengan apa yang ia ucapkan dan ia meyakini dengan sepenuhnya tanpa paksaan dan dengan penuh kesadaran apa yang ia katakan. Ini bukti toleransi dalam agama Islam. Dan di sini tidak boleh seseorang memaksakan orang lain untuk memeluk agama. Kenapa? La ikraha fiddin. Allah menegaskan dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jika ada seseorang memaksa seseorang untuk memeluk agama mereka, maka kita bisa katakan ini sudah keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga di sini Islam itu agama hanif, lemah lembut, mengayomi semua orang yang masuk di dalamnya. Jikalau ada seseorang yang sudah masuk Islam tapi tidak merasa nyaman dengan Islam, maka di sini perlu kita cari tahu asal muasal perkara sebab dia tidak betah. Bisa jadi dia masuk Islam tapi Islam KTP, asal masuk Islam tapi dia tidak mau belajar atau tidak ada usaha upaya untuk mempelajari Islam dengan sebenarnya. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia sudah tahu ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam, namun dia malas untuk mentaatinya, malas, enggan untuk mengamalkannya. Bisa jadi itu menjadi salah satu sebab faktor dia merasa tidak betah di dalam Islam. Sehingga kita bisa katakan orang yang masuk agama Islam itu benar-benar murni taufik minallah, pertolongan dari Allah. Orang masuk Islam adalah orang-orang pilihan. Wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang dimasukkan dalam kitab sini yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa makna yang terkandung pada dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan apa saja pemahaman yang bisa kita petik dari dua kalimat syahadat ini? Wa makna asyhadu an la ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan akan datang. Kita akan bahas lebih lanjut apa makna
dan pemahaman yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaji, kita pelajari dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng untuk mengupdate kualitas dua kalimat syahadat kita. Sebab kadar kualitas Islam kita ditentukan oleh kadar kualitas pemahaman dan pengamalan dari dua kalimat syahadat kita masing-masing. Allah Ta'ala a'lamu bisshawab. Mari kita akhiri kajian kitab Sulam Taufik pada pertemuan kali ini dengan mengharap semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng, mengupgrade, menaikkan tingkat level pemahaman dua kalimat syahadat dalam pribadi kita masing-masing, khususnya, dan keluarga kita pada umumnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.